Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Santi Ahmad Teresa dari SDN Pondok Kelapa 10 pagi. Saya Andrian Rusela dari SDN Pondok Kelapa 04. Saya Dwi Hamlani Rizky dari SDN Pondok Kelapa 03. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lani. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Andre. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Lani? Alhamdulillah sehat Pak Andre. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya kita akan melakukan coaching hari ini. Saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan bersama Ibu Lani. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu, bagaimana Ibu sudah memberikan pertanyaan kepada coachee? Lalu, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada kali ini? Oke, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah mendengarkan, pendengaran aktif, dan pertanyaan yang berbobot Pak Andre. Bagaimana kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik, Bu? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya adalah mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak Andre. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Ya, saya ingin menemukan nanti dari coachee bisa menemukan permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam permasalahan tersebut. Demikian Bu Lani observasinya. Silakan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachee hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lani. Jadi saya merasa khawatir terhadap anak murid tersebut. Apa tujuan dari Bu Tere mengangkat permasalahan ini? Nah, saya datang ke Bu Lani saat ini. Saya mau diskusi sama Bu Lani, bincang-bincang apakah dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu Bu Lani. Baik, Bu Tere. Sejauh ini Bu Tere sudah menggunakan atau strategi apa yang Bu Tere lakukan? Saya sudah mencoba untuk bertanya kepada anak murid di kelas saya berkaitan dengan lokasi rumah anak tersebut. Lalu bertanya apakah mereka pernah melihat dia selama kesehariannya, begitu Bu Lani. Nah, hasilnya masih nihil. Kemudian saya juga sudah mencoba untuk menghubungi orang tuanya. Hanya saja sampai hari ini masih centang 1 Bu Lani. Oh gitu. Jadi Bu Tere sudah melakukan 2 tahapan ya, 2 strategi, namun belum menemukan hasil dari strategi yang Bu Tere temukan. Kira-kira Bu Tere bisa merancang strategi lain atau seperti apa yang akan Bu Tere rencanakan sehingga Bu Tere bisa menemukan nih informasi yang didapat dari anak tersebut? Apa ya Bu Lani? Rasanya saya harus menghubungi guru kelas sebelumnya kayaknya ya Bu Lani. Itu yang belum saya lakukan. Saya harus berdiskusi kayaknya dengan guru sebelumnya supaya bisa dapat pencerahan sedikit kali ya. Itu yang belum saya lakukan. Terus juga kalau di kelas saya tidak ada teman-temannya yang selingkungan dengan dia, mungkin dari kelas lain ada kali ya Bu ya. Itu kali ya. Bisa. Jadi mencari informasi dari kelas lain terkait siapa yang dekat dengan rumah anak tersebut ya Bu Tere ya. Bisa dilakukan seperti itu. Lalu dari yang strategi Bu lakukan, menemukan hambatan apa yang Bu Tere rasakan? Nah, hambatannya saya itu masih kesulitan untuk tanya ke anak-anak yang lain karena anak ini termasuk tipe yang tertutup. Kemudian dari orang tuanya pun berdasarkan informasi yang saya dapat itu memang suka pindah-pindah Bu tempat tinggalnya. Jangankan tempat tinggal, handphonenya juga suka berganti nomor. Jadi
saya nggak tahu nih apakah bisa dapat nggak ya anaknya tersebut gitu loh Bu. Iya, berarti usaha yang dilakukan Bu Tere ketika menghadapi hambatan ini tadi mencari informasi dari nomor handphone ya? Iya, nomor handphonenya orang tua tersebut gitu. Namun sejauh ini masih centang satu ya Bu Tere. Lalu siapa yang terlibat dalam permasalahan ini Bu Tere hadapi? Adakah yang terlibat dari permasalahan ini? Nah, karena anak ini sudah tidak masuk 6 hari, saya berharap banget dia bisa masuk lagi kan ke sekolah, bisa rajin lagi. Karena nanggung sekali Bu Yani, ini tinggal 1 tahun lagi dia di kelas 6. Sayang banget kalau dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi saya berharap saya dapat berkomunikasi dengan orang tua dan juga berkomunikasi juga dengan teman-teman saya guru yang lain untuk menemukan kembali anak ini dan juga meningkatkan motivasinya dia untuk datang ke sekolah. Dari rencana yang Ibu udah lakukan, strategi tadi pertama sampai ketiga, itu seberapa, kalau di skala, di range seperti itu, dari 1 sampai 10 sudah ketercapaian nomor berapa untuk rencana Bu Tere ini? Sampai saat ini saya baru sampai di nomor 7 Bu, karena tadi itu saya belum mencoba untuk mencari tahu dari guru sebelumnya. Saya juga belum membuka diri juga untuk anak-anak lain yang mungkin nggak ada di kelas saya gitu untuk menemukan si anak ini gitu. Lalu maksimal ketercapaian Bu Tere untuk permasalahan ini tuh sampai berapa? Saya nilai kayaknya masih di 9 Bu, Masih di gitu 9, iya, ya, maksimalnya. Harapannya sebenarnya mau 10, tapi kayaknya 1 ini saya berikan kepada anaknya lagi ya Bu. Keputusan untuk datang ke sekolah kayaknya memang butuh dari anaknya sendiri gitu, motivasinya datangnya. Kalau saya sih berusaha semaksimal mungkin, hasilnya nanti ya kembali lagi ke anaknya apakah memang berniat sekolah atau enggak gitu ya Bu. Baik, jadi Bu Tere sudah mengkomunikasikan permasalahannya kepada orang tuanya seperti itu ya Bu Tere. Namun dari pihak sekolah sudah tahu belum tentang permasalahan ini? Dari pihak kepala sekolah atau guru-guru yang lain seperti itu? Saya sudah berdiskusi sama guru di kelas sebelah. Nah, memang belum sampai ke kepala sekolah sih Bu. Rencananya memang ada pertemuan nanti kalau memang saya masih kesulitan begitu saya mau bertemu lagi kepada kepala sekolah gitu Bu. Oh ya, mudah-mudahan nanti bisa menemukan jawabannya gitu ya Bu Tere ya, dan anak itu mau kembali lagi ke sekolah dengan kemauan sendiri seperti itu ya. Nah, yang bisa ditanyakan seberapa kekuatan dari Bu Tere dalam melaksanakan strategi yang Ibu capai? Kekuatan saya sejauh ini saya berusaha untuk sekuat tenaga gitu ya Bu, semampu yang saya bisa pakai. Iya, saya menilai saya udah mau abis-abisan gitu untuk anak ini supaya saya nggak mau dia hilang gitu, anak ini hilang begitu aja. Itu sih bulan ini. Berarti rencana yang Bu Tere lakukan ini sudah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan harapannya anak itu bisa kembali lagi ke sekolah gitu ya Bu Tere? Iya betul bulan ya. ini. Baik, dari perbincangan ini kira-kira apa yang bisa Ibu ambil dari permasalahan yang Ibu sudah sampaikan? Ternyata saya harus berkolaborasi dengan orang-orang lain, nggak bisa nyari sendiri berkaitan dengan informasi anak ini. Memang saya punya tanggung jawab sebagai guru kelas, tapi informasi bisa saja datang dari guru kelas sebelumnya ataupun anak-anak lain yang mungkin tidak ada di kelas saya, sehingga saya perlu untuk terbuka juga untuk mencari tahu lagi supaya dapat informasi tentang anak ini bulan ini. Oh iya betul. Baik Bu Tere, mudah-mudahan nanti di kedepannya anak ini mau bersekolah tanpa ada paksaan dari orang lain seperti itu dengan strategi yang sudah Bu Tere sampaikan tadi ya, seperti itu. Baik, perbincangan ini saya akhiri, mudah-mudahan bisa menemukan permasalahan yang tadi Bu Tere sampaikan, solusinya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih Bu Tere atas waktunya. Terima kasih juga Bu Lani untuk waktunya sudah mendengarkan saya. Sampai ketemu lagi ya Bu Tere. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bulani, tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Bu Tere. Iya Pak.
Ya, sebelum penutupan ya Bulani, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tersebut, indikator dan ketercapaian apa yang diinginkan? Baik Pak, di coaching kali ini saya sudah melakukan alur Tirta. Di antaranya adalah menanyakan tujuan, indikator, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir terhadap coach untuk menemukan solusi atau permasalahan yang disampaikan. Menurut saya sebagai observer, tadi Ibu Lani sudah mencatat hasil observer dengan sangat baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan Ibu juga sudah menggali pertanyaan kepada coach sehingga Bu Tere bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan proses prinsip coaching, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tersebut, Bulani? Baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah cara memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak Andre. Oke Bulani, demikian observasi kita hari ini. Semoga semuanya bermanfaat dan Bu Tere juga dapat menemukan solusinya dengan baik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Pak kasih. Andre. Sama-sama Bulani.